Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fatimatul Zahroh dengan NIM 2023310108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Di sini ada 4 para ahli yang mengemukakan tentang pengertian keputusan. Yang pertama yaitu menurut Davis. Ia menyatakan bahwa suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan adalah suatu jawaban yang pasti dari suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab sebuah pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan suatu perencanaan. Keputusan bisa pula berupa suatu tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Dan yang kedua yaitu menurut Mary Follett. Ia menyatakan bahwa keputusan adalah suatu hukum atau sebagai hukum situasi. Dan yang ketiga yaitu menurut James Stoner. Ia menyatakan bahwa keputusan adalah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Dalam definisi ini mengandung 3 pengertian, yakni ada pilihan yang berdasarkan logika atau pertimbangan, dan yang kedua ada beberapa sebuah alternatif yang harus dipilih salah satunya yang terbaik, dan yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada suatu tujuan tersebut. Dan yang terakhir di sini, menurut Profesor Dr. Prajodi Atmosudirjo, ia menyatakan bahwa suatu keputusan ialah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab suatu pertanyaan. Di sini juga ada ruang lingkup keputusan. Di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu keputusan berdasarkan intuisi, keputusan berdasarkan rasional, dan yang ketiga keputusan berdasarkan analisis. Kembali lagi pada yang pertama, yaitu intuisi. Intuisi yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan atas perasaan yang memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Di antaranya, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya, dan keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua yaitu rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan ini dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. Di antaranya kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir di sini, pengambilan keputusan berdasarkan analisis. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis, diambil berdasarkan pola pikir secara sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, pengembangan kriteria khusus untuk mencapai tujuan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan analisis. Yang pertama, merumuskan pernyataan keputusan, menetapkan kriteria keputusan, dan yang ketiga menetapkan alternatif keputusan. Keempat, menentukan bobot masing-masing kriteria. Kelima, membuat matriks penilaian, dan yang terakhir menentukan tindakan pilihan. Nah, dari apa yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam mengambil suatu keputusan harus ada pertimbangan agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.